yang mengejarku. Ya Bapa, ke dalam percayakan jiwa. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Tertati panggul beban salib-Mu, Bukit Golgota arah tujuan-Mu. Dihina, dicaci, didera, penuh benci. Demi cinta Kau rela mati. Tuhan
serahkan jiwaku. Tertati panggul beban salibmu, Bukit Golgota arah tujuanmu. Dihina, dicaci, didera, penuh benci. Demi cinta kau rela mati. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual.
Ke-10. Bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Ke-10, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Ke-10, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi.
lalu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku, ya Tuhan, Allah yang setia. Ya Bapa, ke dalam percayakan jiwa. Di hadapan semua lawanku, aku terjela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan, seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Ya Bapa, ke dalam percayakan jiwa. Tetapi aku kepadamu, ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskanlah dari orang-orang yang mengejarku. Ya Bapa, ke dalam percayakan jiwa. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ya Bapa,
dengan kita karena Ia adalah Allah manusia. Ia disiksa, didera, dihina, dan dihukum mati. Ia pun mengalami rasa takut seperti kita. Namun segala penderitaan itu diterimanya dengan sukarela. Dan sekalipun penderitaan itu sudah tampak baginya, ia tidak melarikan diri. Maka hamba Yahweh yang menderita tanpa dosa ini diangkat oleh Allah. Dengan demikian, menjadi jelaslah bahwa maut bukanlah titik punah, melainkan suatu kemenangan. Kristus Tuhan kita telah memperlihatkan hal tersebut kepada kita. Itulah sebabnya pada hari ini dengan rasa syukur kita mengenangkan peristiwa itu sekali lagi di dalam hidup kita. Kita mensyukuri korban Kristus yang berpuncak pada kayu salib. Dengan wafat di salib, Kristus menunjukkan bahwa Ia rela mempersembahkan miliknya yang paling berharga, yaitu hidupnya, demi suatu nilai yang lebih besar, yaitu keselamatan kita, umat manusia. Saudara-saudari terkasih, upacara pada hari ini akan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ibadat sabda untuk menghidupkan iman kita atas kekuatan wafat Yesus. Yang kedua, penghormatan salib untuk memusatkan perhatian kita pada salib sebagai sumber kebahagiaan. Yang ketiga, komuni untuk memberi kesempatan bagi kita memetik buah salib dalam kehidupan kita dewasa ini. Mari kita hening sejenak, saudara-saudara terkasih. Sebelum ibadat Jumat Agung ini dimulai, marilah sejenak kita berlutut untuk memohon kekuatan kasih Allah agar perayaan ini semakin menguatkan kepercayaan kita kepada Yesus yang wafat di salib demi keselamatan kita bersama.
Sekarang, marilah kita berdiri dan memulai perayaan yang agung ini. Bersama Kristus yang bersengsara dan wafat, kita mempersembahkan seluruh hidup kita demi keselamatan kita bersama. Ya Allah, dengan sengsara Kristus Putramu dan Tuhan kami, Engkau telah membebaskan kami dari kematian, warisan dosa pusaka yang diturunkan kepada seluruh bangsa manusia. Perbaruilah kami menjadi serupa dengan Dia, dan sebagaimana kami membawa dalam diri kami citra manusia duniawi sejak lahir, demikian pula semua kami membawa citra manusia surgawi berkat daya anugerah-Mu yang menguduskan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, dan tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk hamba Yahweh, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas, ia muncul dari tanah kering. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya, sehingga kita tidak tertarik memandang dia, dan rupanya pun tidak menarik, sehingga kita tidak terangsang untuk mengingininya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya,
tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburannya di antara orang-orang fasik, dan waktu mati ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu muslihat tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan, dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, "Hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak." Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refrein, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kupercayakan jiwaku." Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu. Padamu, ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku, ya Tuhan, Allah yang setia. Refrein. Di hadapan semua lawanku aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang pecah. Refrein. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kupercayakan jiwaku. Tetapi aku, kepadamu ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada di tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskanlah dari orang-orang yang mengejar aku. Refrein. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kupercayakan jiwaku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Refrein. Bacaan dari surat kepada umat Ibrani. Saudara-saudara,
kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Maka, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Seusai perjamuan Paskah, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke seberang Sungai Kidron. Di situ ada sebuah taman. Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang dengan membawa lentera, obor, dan senjata. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Maka Ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu cari?" Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. kata Yesus kepada mereka, "Akulah Dia." Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri di situ bersama dengan mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya lagi, "Siapa yang kamu cari?" Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. jawab Yesus, "Sudah kukatakan kepadamu, akulah Dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi."
Demikianlah terjadi supaya terpenuhilah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan hilang. Adapun Simon Petrus membawa sebilah pedang, dihunusnya pedang itu, lalu ia menetakannya kepada hamba Imam Agung, sehingga terpotonglah telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? maka para prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga dari kalangan orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawa Yesus terlebih dahulu kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam agung. Kayafaslah yang telah memberikan nasihat ini kepada orang-orang Yahudi. Adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam agung dan ia masuk ke halaman istana imam agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid tadi yang mengenal imam agung pergi keluar lagi dan berbicara dengan wanita yang menjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka berkatalah wanita yang menjaga pintu itu kepada Petrus, Bukankah engkau juga murid orang itu? jawab Petrus, Bukan. sementara itu hamba-hamba dan para penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab udara dingin waktu itu. Mereka berdiri memanaskan diri pada api itu. Petrus pun berdiri bersama-sama dengan mereka. Sementara itu, mulailah imam agung menanya Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, Aku telah berbicara terus terang di depan umum. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai daku? Tanya saja kepada mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. ketika Yesus menjawab demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, Begitukah jawabmu kepada imam agung? Jawab Yesus kepadanya, Jika kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jika benar, mengapa engkau menampar aku? Lalu Hanas mengirim Yesus terbelenggu kepada Kayafas imam agung. Petrus masih berdiri dekat api itu. Kata orang-orang di situ kepadanya, Bukankah engkau juga seorang murid Yesus? tetapi Petrus menyangkal katanya. Bukan. Salah seorang hamba imam agung, keluarga dari hamba yang telinganya dipotong oleh Petrus, berkata kepadanya, Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama dengan Yesus? maka Petrus menyangkal lagi, dan ketika itu berkokoklah seekor ayam. Keesokan harinya, mereka membawa Yesus ke gedung pengadilan wali negeri Pilatus. Waktu itu pagi hari, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu, Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata,
Apa tuduhanmu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, Seandainya dia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkan dia kepadamu. kata Pilatus kepada mereka. Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Taurat. Kata orang-orang Yahudi, Kami tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman mati terhadap seseorang. demikianlah terjadi supaya terpenuhilah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya. Engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Dari hatimu sendirikah kamu katakan hal itu? Ataukah ada orang lain yang menjelaskan kepadamu tentang aku? kata Pilatus. Orang Yahudikah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan dirimu kepadaku. Apa yang telah kau perbuat? Jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Seandainya kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. maka kata Pilatus kepadanya. Jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. kata Pilatus kepadanya. Apa itu kebenaran? Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi, mendapatkan orang-orang Yahudi, dan berkata kepada mereka, Aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Tetapi padamu ada kebiasaan bahwa pada hari raya Paskah aku melepaskan seorang tahanan bagimu. Maukah kamu supaya aku melepaskan bagimu raja orang Yahudi ini? mereka berteriak, Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas itu adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang mendera dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri. Mahkota itu mereka pasang di atas kepala Yesus. Mereka pun mengenakan sebuah mantel berwarna ungu padanya. Dan sambil maju ke depan, mereka berkata, Salam, hai raja orang Yahudi. lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, Lihatlah manusia ini. ketika para imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, berteriaklah mereka. Salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, Ambil saja sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. jawab orang-orang Yahudi kepadanya, Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai putra Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk lagi ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus. Dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus, Tidakkah engkau mau berbicara denganku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk melepaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab,
Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Sebab itu, orang yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Mulai saat itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang Yahudi berteriak, "Jika engkau melepaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap diri raja, dia melawan Kaisar." ketika mendengar perkataan itu, Pilatus mengantar Yesus keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira pukul 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." maka berteriaklah mereka, "Buang dia, buang dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Lalu mereka mengambil Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Yunani Golgota. Di situ Yesus disalibkan, dan bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah. Pilatus menyuruh orang memasang suatu tulisan di bagian atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Maka para imam kepala berkata kepada Pilatus, "Jangan menulis raja orang Yahudi, melainkan orang ini menyebut dirinya raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang telah kutulis tetap tertulis." setelah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian, masing-masing prajurit 1 bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil, tetapi jubah itu dari atas sampai ke bawah merupakan satu tenunan utuh tanpa jahitan. Karena itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Jangan kita membagi jubah ini menjadi beberapa potong, melainkan baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang akan mendapatnya." Demikianlah terjadi supaya terpenuhilah apa yang tertulis dalam kitab suci, "Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan oleh prajurit-prajurit. Di dekat salib Yesus berdirilah ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang ia kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian ia berkata kepada murid itu, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima Maria di rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya terpenuhilah apa yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada sebuah buli-buli penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu,
lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah minum anggur asam itu, berkatalah Yesus, Sudah selesai. lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Tertatih panggul beban salibmu, Bukit Golgota arah tujuanmu, dihina, dicaci, didera, penuh benci, demi cinta kau rela mati. Terkulai kepala bermahkota duri, terpaku di salib hina yang keji. Saat langit gelap kelam mencekam kau berseru, lama sabachthani. Suaramu terdengar, Ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan jiwaku. Karena hari itu adalah hari persiapan Paskah, dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari besar. Maka pergilah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan minta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan, dan mayat-mayatnya pun diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, mereka mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama dengan Yesus.
Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia sudah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara para prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat sendiri hal itu, dia itu yang memberi kesaksian ini, dan benarlah kesaksiannya. Dan ia tahu bahwa ia menyatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya terpenuhilah apa yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan suatu teks lain mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Adalah seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Dia seorang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi. Dia itu meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Pilatus meluluskan permintaan Yusuf itu. Maka datanglah Yusuf dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang dulu datang pada waktu malam kepada Yesus. Dia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengapaninya dan dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat pemakaman orang Yahudi. Di dekat tempat Yesus disalibkan itu ada sebuah taman. Dalam taman itu ada sebuah kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan Paskah orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Demikianlah kisah sengsara Tuhan kita. Saudara-saudara kekasih, apa yang kita kenangkan sekarang, kita rayakan sekarang adalah pemenuhan janji Tuhan dalam perjanjian lama, yang akhirnya terlaksana seluruhnya dalam diri Yesus. Kalau kita doa kalitani Bunda Maria, salah satu gelar Bunda Maria adalah tabut perjanjian. Bunda Maria disamakan dengan tabut perjanjian dalam perjanjian lama. Kita tahu apa isi tabut perjanjian? Adalah dua loh batu. Itu 10 perintah Allah. Tongkat Harun, jadi cetakan bahwa tongkat itu pernah bertunas. Buli-buli emas berisi manna, yang dibawa dari padang gurun untuk mengenangkan mujizat Tuhan.
Kemudian gulungan kitab Taurat, 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama, itu disimpan dalam peti perjanjian atau tabut perjanjian. Fungsi tabut perjanjian adalah tempat Tuhan berbicara kepada Musa. Dari Tuhan kepada Musa, Musa melanjutkan kepada umat Israel. Karena kalau Tuhan berbicara langsung kepada Israel, mereka hancur, mati. Di atas tutup tabut perjanjian itu ada 2 patung malaikat. Disebut kerubim kalau banyak, kerubim. Tuhan sendiri memerintahkan di atas tabut itu dipasang 2 gambar malaikat sebagai penjaga. Tabut itu dibuat oleh Musa sendiri, dan yang satunya dibuat oleh Bisalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Kita tidak tahu yang mana ia dibawa sampai masuk Bait Allah. Tabut perjanjian itu dibawa mendahului umat Israel dalam perjalanannya dari Mesir ke Tanah Terjanji. Dan ketika tabut itu diangkat dan berjalan, tiang awan selalu ada di atasnya sebagai gambar kehadiran Tuhan. Kalau malam itu tiang api. Itu yang kita kenangkan juga ketika kita merayakan malam Paskah dengan mengarak lilin. Yesus menjadi tiang kehadiran Allah, disimbolkan dengan lilin Paskah. Pengusung tabut itu tidak boleh sembarang orang. Harus berasal dari suku Lewi, dari Bani Kehat. Pernah terjadi ada orang yang tidak diberi kuasa untuk itu, mati karena menyentuh tabut perjanjian. Tabut perjanjian selama 350 tahun disimpan di Silo, Provinsi Utara. Lalu setelah Bait Suci di Yerusalem selesai, barulah diarak dengan kereta dibawa ke Yerusalem. Dalam perjalanan, karena pasti melalui jalan-jalan setapak, mungkin juga semak-semak pematang, terjadi pada satu saat lembu yang menarik tabut itu di atas keretanya terperosok sehingga tabut itu hampir masuk jurang. Ada seorang namanya Usia, spontan pegang, menahan itu dengan sangat niat baik. Ternyata begitu pegang dia mati. Karena memang tidak diizinkan oleh siapapun memegangnya. Mungkin itu juga menjadi latar belakang sehingga tidak sembarang orang boleh memegang hosti kalau tidak diizinkan. Kecuali kalau sambut sudah diizinkan itu. Tapi kalau di luar komuni hanya orang-orang yang diberi tugas untuk itu. Kemudian tabut perjanjian itu hilang sejak penghancuran Bait Allah oleh Raja Babylon tahun 586 sebelum Masehi. Tidak tahu siapa yang simpan dan disimpan di mana.
Barulah kemudian tahun 1979 ada seorang dari Amerika, ahli anestesi, itu ahli penyakit dalam, itu anestesi. Dia yang berhasil menemukan bahtera Nuh di atas gunung Ararat. Dia juga berhasil menemukan potongan-potongan kereta Firaun yang hanyut di Laut Merah. Suatu ketika dia jalan-jalan ke Yerusalem, ketemu dengan seorang otoritas purbakalaan orang Israel. Mereka berjalan-jalan di sebuah lereng, yang disebut lereng Kalvari, sambil cerita-cerita mengenai barang-barang kuno, termasuk tabut perjanjian ini. Ahli anestesi di Amerika ini namanya Ron Wyatt. Ron Wyatt bertanya kepada ahli purbakala atau penjaga museum Israel, di mana itu tabut perjanjian? Sambil mereka cerita-cerita menyusui lorong Kalvari, tangan kiri Ron Wyatt ini tiba-tiba menunjuk ke sebuah gua. Dan dalam hati dia katakan tabut perjanjian ada di situ. Spontan, dia sendiri kaget. Betulkah ini? Lalu otoritas Israel mengatakan, silakan, kalau mau mengadakan penggalian kami memberikan izin. Bahkan kami memberi fasilitas, kami memberi penginapan, kami memberikan makanan, supply, yang penting kamu adakan penggalian di situ. Lalu Ron mulai mengadakan penggalian dengan anaknya. 1979 sampai 1982. Tahun 1982, Ron sudah berhasil jauh masuk dan menemukan lubang. Dan dia percaya itu tempat menancapkan salib Yesus. Lubang itu retak akibat gempa bumi ketika Yesus wafat. Dia langsung yakin, oh ini, pasti inilah lubang, batu di lubang masuk, persis tempat masuk salib. Dia jalan terus, tapi kalaupun dengan susah payah, karena lereng, juga batu-batu yang susah dibuka. Dia gali terus ke bawah, dia menemukan dia semacam lubang, macam gua. Di situ didapatkan meja persembahan di Bait Allah dulu, beberapa benda-benda yang terdapat dalam Bait suci, dan juga ada sebuah peti. Tapi karena langit-langit terlalu dekat, di atas susah dilihat itu apa isinya peti. Tapi dia yakin inilah peti perjanjian. Dalam hatinya, Tuhan tunjukkan sama dia. Dia lihat dari lubang salib ada benda hitam
dan jatuh di atas peti perjanjian. Benda itu akhirnya diteliti, ternyata darah beku, sudah hitam. Dia coba yakinkan bahwa ini mungkin darah masih bisa diteliti. Dia bawa ke laboratorium. Ternyata darah itu masih hidup. Padahal sudah 1000 tahun. Kalau menurut ilmu kedokteran, darah manusia hanya bisa bertahan 2 minggu di luar tubuh manusia. Saya tidak tahu kalau dibekukan di kulkas. Tapi di luar tubuh manusia hanya bertahan 2 minggu. Itu mati. Sel-selnya mati. Ternyata darah ini dibawa ke laboratorium. Diteliti di situ, ternyata masih hidup. Lalu diteliti, ternyata darah ini hanya memiliki 24 kromosom. Yang kalau manusia normal pada umumnya, manusia memiliki 46 kromosom. 23 dari ibunya, 23 dari bapaknya. Yesus hanya memiliki 24 kromosom. Artinya 23 dari Maria, 1 dari Roh Kudus. Yesus memang bukan dari bibit laki-laki. Memang darah dagingnya Bunda Maria. Tapi bukan bibit laki-laki. Sehingga dia memiliki 24 kromosom. Ketika laboratorium meneliti itu, menemukan hal sedemikian, mereka kaget. Kenapa ada manusia seperti begini? Jadi bertanya kepada Ron, darah siapa ini? Ron sambil menangis mengatakan, itu adalah darah Tuhanku Yesus. Saudara-saudara kekasih, kenapa saya ceritakan mengenai tabut perjanjian dengan darah Yesus? Kemarin kita sudah renungkan bagaimana umat Israel didamaikan dengan Allah melalui darah domba. Setiap tahun, kurang lebih bulan September menurut kalender Masehi, dia disebut orang Israel itu Yom Kippur, upacara pendamaian. Diadakan di Bait Allah. Di situ pertama-tama Imam Agung, satu-satunya orang yang boleh masuk di dalam tempat paling maha suci di mana tabut perjanjian itu disimpan. Tidak boleh dilihat oleh manusia. Siapa yang masuk di situ akan mati. Maka sebelum masuk di situ, Imam Agung ini harus menyucikan diri lebih dahulu dengan menyembelih seekor lembu untuk pendamaian dengan dirinya dengan Allah sebelum mendamaikan dengan manusia. Sesudah itu dia menyembelih seekor anak domba, darahnya dibawa masuk, kemudian disiramkan atau diletakkan di atas tutup peti perjanjian. Dan dengan itu dosa umat Israel diampuni. Nah, kalau Yesus disebut anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, ternyata secara ajaib
tanpa orang sadar ketika Yesus diselipkan di atas tempat tabut perjanjian itu disembunyikan. Dan secara ajaib, kenapa terjadi gempa bumi ketika Yesus mati? Supaya ini tempat salib itu retak, sehingga darah-darah Yesus mengalir di atas, menetes di atas tabut perjanjian. Dengan demikian darah domba yang disiramkan di atas tabut perjanjian itu diganti oleh darah Yesus. Darah Yesus juga menetes di atas tabut perjanjian yang sudah lama sekali dicari, akhirnya ditemukan tahun 1982. Tapi ini belum dipublikasikan secara umum. Pertama, otoritas Israel mengatakan jangan diumumkan. Di mana itu? Karena ini berada di wilayah Palestina. Nanti kalau orang Yahudi tahu, pasti mereka berkelahi dengan Palestina, ambil itu bawa ke wilayah Israel. Sehingga tidak dipublikasikan dulu. Yang kedua, suatu ketika Ron masuk di dalam gua itu di mana tabut perjanjian ada, dia bertemu dengan 4 orang laki-laki. Langsung terasa dalam hati Ron, ini pasti malaikat. Lalu Ron tanpa bertanya kepada 4 orang pemuda itu, salah satu berbicara mengatakan, kami adalah penjaga tabut perjanjian ini. Kami sudah bertugas menjaganya sejak dibuat oleh Musa sampai sekarang ini. Itu kata malaikat. Dan ketika Ron mengatakan, bolehkah kami memindahkan tabut ini ke tempat yang lebih bagus? Malaikat mengatakan, jangan. Sebelum disahkan hukum 666, hukum antikristus, tabut perjanjian tak boleh pindah-pindah. Jadi akan ada satu saat ada hukum antikristus jadi sahkan, baru bisa keluar itu tabut perjanjian. Beberapa orang disuruh masuk untuk membersihkan gua itu dan membersihkan tabut perjanjian itu dengan alat-alat yang dibawa dari Bait Allah. Ada 6 orang masuk. Mereka semua berpakaian jubah seperti imam. Semuanya meninggal atau mati. Karena mereka tidak boleh masuk seperti ketika zaman Israel dulu. Siapa yang masuk di situ dan masih punya dosa, pasti mati. Ini sekedar gambaran bahwa yang kita rayakan hari ini bukan sekedar satu cerita, bukan cerita cocok logi, dicocok-cocokkan, tapi memang itu adalah suatu perbuatan Allah. Allah sendiri memerintahkan sebuah tabut perjanjian itu dibuat. Bentuknya, ukurannya, segala macam Tuhan perintahkan. Supaya melalui itu Tuhan bersabda kepada Musa untuk menyampaikan pesannya kepada manusia. Dan melalui tabut perjanjian itu manusia didamaikan dengan Allah dengan penumpahan darah hewan. Tapi bisa dibayangkan saudara-saudara, kalau darah hewan terus-terus, hewan di bumi ini habis. Kayu bakar untuk persembahkannya pasti habis. Dan tidak akan pernah selesai. Maka Tuhan mengambil satu tindakan, satu kali perbuatan saja.
dilakukan oleh Allah dalam bentuk manusia, maka pendamaian itu hanya terjadi satu kali selama-lamanya melalui Yesus Kristus. Dan itulah yang kita peringati hari ini. Yesus bukan sekedar dongeng, fakta sejarah, fakta medis membuktikan kalau Yesus hanya memiliki 24 kromosom. Itu luar biasa dari Roh Kudus. Itu kitab suci sudah menceritakan dikandung oleh Roh Kudus, ini memang nyata. Karena itu saudara-saudara, marilah kita merayakan kemenangan Kristus atas maut pada hari ini. Maka itu setelah Konsili Vatikan kedua direnungkan kembali kenapa warna liturgi kalau Jumat Agung hitam. Kenapa orang Katolik pergi gereja Jumat Agung pakai hitam? Hitam itu tanda berkabung, tanda bersedih, susah. Padahal kematian Yesus bukan alasan untuk berkabung, sebab Yesus tidak mati selama-lamanya, dia bangkit kembali. Yang kita merenungkan di situ adalah kemenangan Kristus atas maut. Itu merupakan suatu suasana yang hidup. Tanda kemenangan itu tanda merah. Maka gereja menganjurkan supaya kita memakai pakaian merah, tanda kemenangan. Pakai liturgi juga merah, tanda kemenangan. Itu bukan tanda sedih, tanda berkabung, tapi tanda kemenangan. Maka suatu ketika saya bertugas di Sorowako, ada praktek-praktek membuat peti mati, bungkuskan hitam, dan pada saat kisah sengsara didoakan dan Yesus menyerahkan diri, mereka nyawanya, muncullah pengusung mayat dari belakang. Masalahnya saya tidak tahu ada orang yang buat seperti itu. Ketika Kamis sore orang bikin peti, siapa meninggal? Karena pastor katakan, Tuhan Yesus toh, kapan meninggal? Karena dibilang sesi liturgi ya suruh kami bikin ini, mau diarak katanya besok, tahun lalu sudah dibuat. Nah, saya panggil sesi liturgi, kenapa dibuat seperti itu? Oh ini bagus pastor. Tahun lalu kami buat begitu, semua orang menangis salam gereja. Kita membuat orang menangis, satu bergembira. Dia tidak mau terima, dia harus paksakan itu. Dalam hati saya daripada berkelahi, pastor bantu, kamu layani Sorowako ya, saya ke stasi. Kalau kamu menegur dia, kamu bersedih-sedih dengan dia, besok kamu berangkat kembali ke Makassar, masalah selesai. Kalau kami berkelahi di sini, masalah tidak selesai, padahal ini Jumat Agung. Jadi saya lebih menghindar daripada konfrontasi, karena kata, oh dulu Pastor Eli sudah mengizinkan kami, sudah banyak kali kami buat, kenapa lele sekarang? Nah ini Pastor Eli Saudi bawa namanya. Jadi itulah saya menggambarkan bahwa banyak orang menghayati Jumat Agung suatu kematian, sehingga digambarkan sebagai orang mati, padahal bukan. Di apa yang kita simpulkan dari cerita ini, bahwa iman kita bukan suatu mitos, bukan sekedar satu hoax, tapi satu kenyataan sejarah dan teologi. Mari kita bukan sekedar hadir pada sore ini dan merayakan, tetapi sungguh menyatu dengan Yesus yang menyelamatkan kita.
menghayati kasih Yesus yang merelakan diri untuk kita semua. Lalu kemudian kematian Yesus kayu salib adalah ungkapan kerahiman Tuhan, kesiapan Allah menerima kita kembali kalau kita mau kembali kepadanya. Kalaupun kita dipaksa, kita dipanggil, ditawari keselamatan. Maka ketika manusia sibuk dengan dirinya sendiri, tidak mengharaukan kasih Allah dalam diri Yesus, Yesus datang lagi pada Suster Faustina supaya memerintahkan kepada manusia, supaya manusia kembali pada kerahiman Allah. Yesus sendiri minta, cobalah kamu adakan novena kerahiman ilahi selama 9 hari berturut-turut, mulai Jumat Agung sampai Minggu Paskah yang kedua. Jadi orang Katolik diminta Yesus mulai hari ini mengadakan novena kerahiman ilahi. Bahannya boleh kita buat sendiri. Yang penting setiap hari kita doakan. Kalau mau juga bisa tanyakan kepada komunitas kerahiman ilahi dalam paroki kita. Mungkin ada bahan mereka siapkan. Atau kita ikut live streaming. Nanti tanyakan sama komunitas kerahiman ilahi. Sampai batas jam 12 nanti kita bisa mendoakan hari pertama. Jadi minimal saudara-saudara kalau kita tidak punya bahan, kita kenangkan kasih Yesus kerahimannya. Kita doakan dunia yang sudah menjauh dari Yesus, menjauh dari Tuhan. Kita doakan korongka satu kali untuk dunia dan juga litani kerahiman. Sangat sederhana itu. Mau sedikit lebih resmi, pilih jam yang sama, kecuali hari ini, dan minta pada komunitas kerahiman ilahi. Serap mungkin kita lakukan untuk menanggapi kematian Yesus yang menawarkan kerahimannya kepada kita, itu akan kita lakukan berturut-turut sampai Minggu Paskah kedua. Di situ pesta kerahiman ilahi kita lakukan. Demikian bahan renungan kita. Mari kita petik yang positif supaya pada Jumat ini ada maknanya bagi kita semua. Amin. Kita sekarang akan menanggapi kisah sengsara Tuhan, kasih Tuhan dengan doa-doa umat meriah. Mari kita berdiri. Kita berdiri terus, tidak ada perlu tidak berdiri, kita berdiri terus sampai selesai. Untuk gereja kudus. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa bagi gereja kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya
mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, supaya ia membantu kita memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman-Mu, agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk Bapa Suci, marilah kita berdoa pula bagi Bapa Suci kita, Paus Fransiskus pertama, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih dia menjadi uskup bagi gereja kudusnya, memberi dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayang-Mu lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang Kau percayakan kepada penggembalaannya berkembang dalam iman dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Untuk para pejabat gereja dan segala lapisan umat, marilah berdoa pula bagi Bapak Uskup Agung kita, Yohanes Liku Ada, dan bagi semua uskup, imam, diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan roh-Mu Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu, mereka mengabdi Engkau dengan setia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk para calon baptis, marilah berdoa pula bagi para calon baptis, supaya Allah dan Tuhan kita membuka telinga hati mereka, melampangkan pintu keraimannya, agar berkat pembasuhan kelahiran kembali, segala dosa mereka dihapuskan, dan mereka hidup dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau selalu menyuburkan gereja-Mu dengan anggota-anggota baru. Sudilah menambah iman dan pengetahuan para calon baptis, supaya dengan dilahirkan kembali lewat bejana pembaptisan, mereka digabungkan dengan himpunan anak angkat-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk persatuan umat Kristiani, marilah berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka yang hidup dengan benar dihimpun dan dijaga oleh Allah Tuhan kita dalam gerejanya yang esa.
Allah yang setia, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba putramu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu baptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk orang Yahudi, marilah berdoa pula untuk orang Yahudi yang menerima sabda Allah sebelum kita, supaya Allah dan Tuhan kita mengobarkan dalam hati mereka cinta akan namanya dan meneguhkan kesetiaan akan perjanjiannya. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah memberikan janji-Mu kepada Abraham dan keturunannya. Dengarkanlah dengan murah hati doa-doa gereja-Mu, supaya umat pilihan-Mu yang pertama diperkenankan mencapai kepenuhan penebusan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk orang yang tidak percaya akan Kristus, marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu, mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupan-Mu, kami menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk orang yang tidak percaya akan Allah, marilah berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang tidak tulus hati mencari kebenaran, layak menemukan Allah sendiri. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian, sehingga selalu berhasrat mencari Engkau, dan baru merasa tenang ketika menemukan Dikau. Maka kami mohon bantulah agar mereka semua dengan mengatasi hambatan seberat apapun mampu melihat tanda kasih sayang-Mu dan tergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepadamu. Mereka dengan suka mengakui Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Bapa kami umat manusia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk para pemimpin negara, marilah kita berdoa pula untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita seturut kehendak-Nya mengarahkan budi dan hati mereka kepada kedamaian dan kebebasan sejati bagi semua orang. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, di tengah mula pikiran manusia dan nurani para bangsa,
Sudilah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat bantuanmu di seluruh dunia terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian kedamaian, dan kebebasan beragama dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk orang yang menderita, saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa pula kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi musafir, mengantar pulang pengungsi, menyembuhkan orang sakit, dan menyelamatkan orang yang meninggal. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya jeritan doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai ke hadirat-Mu. Semoga semuanya berada dalam kesesakan, bersukacita karena menerima belas kasih-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sejenak berdoa untuk arwah Bapak Hendrik Sampe, Paulus Tangketora, Gabriel Misi, Firna Natardia Petrudis, dan segenap keluarga kita, anggota paroki kita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tersalib bagi kita. Ia wafat di kayu salib demi memenuhi amanah Bapanya. Walaupun demikian, bagi kita para pengikut Kristus, salib tidak menjadi kutuk. Melalui salib hadirlah rahmat berlimpah berkat kurban tubuh dan darah Kristus. Kini kita ingin mensyukuri keselamatan yang dianugerahkan Kristus dengan sekali lagi memberikan penghormatan atas salibnya. Saudara-saudara terkasih, karena kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama berkaitan dengan penghormatan salib. Yang pertama, pada saat pembukaan selubung salib dan imam menyanyikan lagu "Lihatlah Kayu Salib", umat tidak perlu menjawab dan umat hanya berlutut. Jawaban dapat dinyanyikan oleh komentator. Yang kedua, pada saat penciuman salib oleh umat, kali ini ditiadakan. Penciuman salib diganti dengan umat berlutut di depan salib yang ditahtakan selama 5 menit.
kayu salib. Di sini bergantung Kristus, penyelamat dunia.
hormat pada Yesus tersalib, menyampaikan doa-doa permohonannya dan segala macam keluh kesah, segala macam keperluan ditumpahkan pada Yesus yang menanggung segala-galanya. Beberapa orang mempersiapkan altar. Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu, kamu yang berbeban berat, aku memberikan rasa lega kepadamu." Yesus telah menjadi kambing hitam, di mana semua dosa kita, kedurhakaan kita, belenggu kita, dan seluruh permasalahan kita telah ditimpakan pada Yesus. Kita bersyukur, kita mohon semua beban ini dilepaskan oleh Yesus. Belenggu saudara-saudara kita doakan. Semoga semua orang mendapatkan kelegaan dan kembali memuliakan Allah. Apabila aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yesus membuka tangannya, mengundang kita datang kepadanya. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu dibuka bagimu. Kerahiman Tuhan lebih tinggi daripada semua dosa manusia. Maka janganlah kita takut datang kepadanya walaupun dosa kita besar. Di hadapan kerahiman Allah, dosa kita terlalu kecil, asal kita percaya dan mengandalkan Yesus. Pastinya diambil. Tubuh dan darah yang dipersembahkan Yesus dalam perjamuan terakhir menjadi nyata dalam kurbannya di salib. Kini kita diundang untuk menerima kurban itu agar kita dapat berpartisipasi dalam kehidupan Yesus. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri memasuki upacara komuni.
penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudara terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Yang pertama, mereka yang sudah dibaptis Katolik dan sudah menerima komuni pertama. Yang kedua, sedang tidak dalam halangan perkawinan Katolik. Demikian, terima kasih. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen.
Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Kau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan putra-Mu. Peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bagian dalam misteri ini dapat hidup penuh bakti kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita sejenak mendengarkan pengumuman. Pengumuman perayaan Malam Paskah Sabtu Suci besok jam 19.00. Untuk lilin dipersiapkan sendiri dari rumah dan mohon alas lilinnya itu agak tebal ya, jangan sampai kertas karena nanti kalau pada saat pemadaman supaya tidak terbakar. Karena kita tidak bisa pakai tiup, jadi harus ditutup di atasnya. Terus yang berikut, setelah pulang kita tetap menjaga ketenangan, kita merenungkan wafat Tuhan. Jadi dipersilakan saudara-saudara kita yang di basement untuk meninggalkan gereja lebih dahulu, baru di lantai utama dan terakhir di balkon. Demikian dan terima kasih. Kita masih dalam suasana penuh kegembiraan namun dalam keadaan sunyi karena kita masuk dalam renungan. Secara teologi, Yesus telah meninggalkan kita dan masuk dalam dunia orang mati. Karena itu tidak ada perayaan Ekaristi karena tidak ada Yesus yang merayakannya. Tidak ada juga berkat karena tidak ada Yesus yang diwakili oleh imam untuk memberi berkat. Besok itu adalah Bunda Maria berduka cita. Jadi mohon Bapak Ibu Saudara menyertai Bunda Maria dalam duka cita ditinggalkan oleh putranya. Kita bisa membayangkan kita mengalami kedukaan seperti itu dialami Bunda Maria. Maka kita merenungkan duka cita Bunda Maria sambil menantikan dengan penuh harapan kebangkitan Yesus. Besok malam kita mengadakan yang disebut Vigili Paskah, mempersiapkan kebangkitan Tuhan. Jadi belum kebangkitan. Karena Yesus bangkit itu pada dini hari Minggu, bukan hari Sabtu. Sehingga kita merayakan malam Paskah itu belum merayakan kebangkitan Kristus, tapi baru mempersiapkan. Sehingga kalau saudara-saudari ikut besok malam, itu belum merayakan Paskah. Kalau merayakan besok malam persiapan, ikut lagi lusa, itu baru namanya merayakan Paskah. Karena Yesus bangkit pada hari Minggu, bukan pada hari Sabtu. Sebab kita tidak mengatakan, oh sudah minta di malam, saya tidak ikut lagi, lebih tidur. Ya, kalau memang ada halangan yang tidak bisa dihindari, itu masuk akal saja ya. Tapi sengaja untuk ikut malam Minggu supaya bisa tidur hari Minggu, itu namanya menipu Tuhan. Jadi mari kita ikuti betul apa yang dikehendaki Allah dan peristiwa iman kita secara konsekuen. Kita akan kembali tanpa berkat penutup. Kita kembali dengan tenang. Belum ada sakramen di tabernakel, jadi cukup hormat pada salib, tidak usah berlutut, langsung pulang. Dan kalau kita masih dalam suasana hening, diharapkan supaya tidak usah kumpul-kumpul lagi ahli sana sini kecuali ada tugas. Kita langsung kembali ke rumah merenungkan kematian Yesus untuk kita.
Terima kasih. Mari saudara tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat berlimpah ke atas umat-Mu ini, yang telah mengenangkan wafat putramu, sambil mengharapkan kebangkitannya. Berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus, berikanlah jaminan penebusan yang kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.